Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah, belajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12 semester genap, kali ini saya akan membahas lagi mengenai instalasi motor listrik berbasis Smart Relay Zelio. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai direct online, dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas lebih lagi terkait dengan instalasi motor listrik. Penasaran bukan? Silahkan simak materi berikut ini. Baiklah, belajar Skapsa. Pada pertemuan kedua, mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12 semester genap, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem kontrol motor listrik berbasis Smart Relay Zelio. Namun, sebelum itu, alangkah baiknya jikalau kalian menyiapkan alat tulis untuk mencatat dan juga mengawali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Jikalau sudah, di sini saya akan membahas mengenai kompetensi dasar yang harusnya kalian capai setelah menyimak materi dari saya. Yang pertama adalah menerapkan Smart Relay. Di antaranya, kalian dapat menganalisa bagian-bagian dari Zelio, memahami bagian-bagian dari Zelio, serta dapat membuat program kontrol motor listrik pada Zelio. Yang kedua adalah mengoperasikan Smart Relay, yaitu kalian dapat merencanakan, merekonstruksi program kontrol motor listrik berbasis Zelio, serta kalian dapat mempraktekkan kontrol motor listrik berbasis Zelio. Nah, untuk mengetahui ketercapaian kalian, maka pada Google Classroom akan saya berikan evaluasi. Tolong, evaluasi tersebut dilakukan dengan jujur. Ya, tidak ada kerjasama, tidak ada melihat buku. Dan segera dikumpulkan. Nah, baiklah pelajar Skapsa, jangan berkecil hati. Saya dulu juga merasa bahwa yang namanya Smart Relay ataupun PLC, materinya bersama, itu memang bukan perkara yang mudah. Ya, tidak mudah. Namun tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa dipelajari. Dengan ketekunan, dengan semangat, dengan keseriusan, insya Allah ini nanti akan menjadi bekal untuk masa depan kalian. Maka dari itu, jangan pernah merasa tidak bisa. Ya, sebelum kalian mencoba. Coba dulu, gagal, ulangi, gagal. Nanti akan ketemu yang namanya berhasil dan sukses. Oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai input dan output. Ya. Input dan output yang dibahas di sini adalah input internal maupun eksternal. Ya, utamanya adalah pada Smart Relay. Kalau kita bahas Smart Relay, menganalikan Smart Relay sebagai manusia ya. Smart Relay itu sebagai otaknya dan input itu diartikan sebagai panca inderanya. Ya. Kalau kita melihat kecelakaan, apa yang akan kita lakukan? Itu. Kalau kulit kita merasa panas, kalau hidung kita merasa bau, mencium bau, nah itu adalah sebagai input. Dan output adalah respon, berupa gerakan, batuk, teriakan, dan lain sebagainya. Wah, panas. Nah, kita merasakan dari kulit kita. Nah, output kita berupa apa? Bilang bahwa itu panas dan akan terjadi gerakan untuk menghindari panas. Siapa yang memproses input dan output tadi adalah otak kita, itu Smart Relay-nya, kan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, input pada Zelio. Ya. Input pada Zelio nanti akan kalian temui gambar seperti di samping. Ya, kalau melihat pada pojok kiri bawah ada I dan Z. Ya. Input
dengan indeks bilangan positif, berarti ada 1, 2, sampai 9 itu adalah input discrete. Ya, input discrete. Apa yang dimaksud input discrete? Kalau dari beberapa sumber mengatakan bahwasanya input discrete itu bisa dikatakan sebagai input digital, yaitu logika 0 dan 1. Jadi adanya cuma hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Nah, itu input. Misalkan kita menggunakan push button, switch, saklar, itu ya. Jadi saklar itu on atau off, push button itu on atau off. Nah, kayak gitu ya, ditekan atau tidak. Kemudian ada IA sampai IG, input dengan indeks huruf. Nah, di situ diartikan adalah input tersebut adalah termasuk pada discrete dan analog. Jadi bisa discrete, bisa analog. Apa itu analog? Bisa jadi suhu, ya. Kalau kita mengukur suhu itu tidak 0 atau 30 kan, tidak. Tidak 0, 1, 2, 3 dan naik terus sampai mungkin bisa 37 derajat atau berapapun. Nah, itu ya. Yang kedua, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah Z-keys. Z-keys ini terdapat pada biasanya ya, pada beberapa tipe Zelius Smart Relay. Jadi nggak semuanya ada. Dan terkadang malah disebut sebagai input internal. Karena apa? Tidak ada kontaknya pada Zelio, kecuali Zelio tipe tertentu. Ya, jadi di sini jarang sekali digunakan untuk input bantu. Nah, input pada Zelio Smart Relay itu kan ada kontaknya, ya. Biasanya itu terbagi pada saat pemrograman itu terbagi menjadi NO atau NC, normally open atau normally close, ya. Input NO adalah kondisi awal berlogika 0. Ya. Jadi dalam keadaan tidak diberikan arus, dia logikanya adalah 0 atau terputus. Jika diberikan sinyal dari perangkat input, sinyal atau arus atau tegangan apalah itu, ya, maka kontak ini akan berlogika 1 atau menghubungkan. Nah, jadi awalnya itu terbuka, kalau dikasih logika atau push button kalian tekan, misalkan ya, atau dialiri arus listrik, maka akan berubah ya menjadi terhubung. Itu namanya adalah input NO. Berbanding terbalik dengan namanya input NC, normally close. Kondisi awalnya berlogika 1 atau on ya. Jika diberi sinyal, maka akan berlogika 0 atau off. Nah, ini adalah dasarnya. Saya ulangi lagi kenapa? Karena ini sangat penting sebagai dasar dari pemrograman kita. Karena pemrograman yang kita lakukan berupa ladder diagram. Nah, output Zelio sekarang. Output Zelio yang digunakan adalah merupakan perangkat keluaran Zelio yang dibedakan menjadi kontak dan koil. Jadi, di sebelah Hi1 sampai Hi-A itu adalah kontak ya. Kalau sebelah kanannya ada active on contactor state, active on impulse relay age, set, reset. Nah, itu adalah kontak koilnya atau keluarannya. Ya. Nah, ini nanti dapat digunakan sebagai pembuat logika. Nah, output dari perangkat Zelio ini itu tidak langsung keluar berupa tegangan. Ya. Jadi dia bekerja seperti kontak pada kontaktor. Ya. Jadi ketika nanti Hi1 aktif, maka kontak Hi1 nomor 1 dan Hi1 nomor 2 nanti itu akan terhubung. Ya, jadi NO sifatnya. Nanti di outputnya, ya, seperti yang saya bahas kemarin. Ini salah satu harus dikasih sumber arus, satunya lagi nanti masuk ke beban atau peralatan atau pemproses sinyal yang selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, yang saya tekankan di sini kita akan membahas mengenai apa ya sih yang dimaksud active on contactor state. Nah,
Apa sih yang dimaksud active on impulse relay age? Apa sih yang dimaksud set? Apa yang dimaksud reset? Saya akan mencoba menjelaskan hal tersebut. Karena ini nanti terkait atau berkaitan dengan pemrograman yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada active on contactor state. Ya, simbolnya seperti yang ada pada dalam kurung tersebut. Pada mode ini, kontak akan on ketika coil on. Yang dimaksud kontak di sini adalah ini, ya, He ini, atau He ini, atau He ini. Ya. Jadi ini adalah NO awalnya. Ketika dia on, maka dia berubah, ya kan? Dia awalnya seperti ini ya, tidak menghubungkan seperti ini. Ketika dia H1-nya atau coilnya adalah on, maka di sini juga ikut on. Kontak on, coil juga on. Mohon maaf ini kebalik, harusnya coil on, kontak juga on. Ya. Di sini akan langsung menghubungkan. Nah, ini saya buat simulasi bahwasanya H1 ini juga bisa menyalakan H2. Ya. Nah, H1 ini juga bisa mematikan H3. Jadi awalnya H1 dan 2 mati, H3 nyala. Ya karena NC. Tapi ketika H1 nyala, maka kontaknya di sini juga akan berubah, di sini berubah. Jadi akan membuat logika. Dia secara tidak langsung ketika H1 nyala, maka H3 akan otomatis mati. Seperti itu, ya. Ini adalah salah satu lah. Bisa digunakan sebagai pengunci, ya. Seperti ini. Arus di sini pasti akan berhenti kalau ini kita tekan terus, maka arus akan mengalir dari sini, ya. Sebagai pengunci maka H1 akan nyala terus. Nah, ini bisa digunakan sebagai pengaman. Misal H2 adalah putar kanan, H1 adalah putar kanan, H3 adalah putar kiri. Ketika H1 aktif atau H2 aktif, maka H3 tidak akan aktif dan sebaliknya. Seperti itu, ya. Jadi dan banyak lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tapi sebagai dasarnya ini saja. Selanjutnya adalah active on impulse relay age, ya. Pada mode ini output relay akan aktif dan mati pada saat impulse rising age. Maksudnya seperti apa? Maksudnya perhatikan gambar, ya. Ini input. Ketika dia di bawah berarti tidak mendapatkan tegangan atau logikanya 0. Kalau dia di atas maka akan mendapatkan tegangan atau logikanya adalah 1. Nah, perhatikan. Ketika input mendapatkan tegangan, maka output adalah akan naik. Nah, maksudnya apa? Input yang dimaksud di sini adalah coilnya, di sini adalah kontaknya, ya. Jadi meskipun input nanti dimatikan, maka output akan tetap nyala. Sampai kapan? Sampai input dinyalakan lagi, malah dia akan mati. Nah, prinsipnya hampir sama dengan saklar tukar. Tapi yang jelas seperti ini, ya. Nanti tidak bisa saya katakan sebagai saklar tukar. Karena apa? Karena bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Dan seterusnya, ya. Jadi mati dan hidupnya kontak berdasarkan rising age-nya si coil. Apabila kontak dinyalakan kemudian dimatikan, nah dia coilnya akan, mohon maaf, apabila coilnya nanti dinyalakan kemudian dimatikan, kontak akan tetap on. Sampai kapan? Sampai coil dinyalakan lagi. Nah, seperti itu misalkan, ya. Ini namanya rising age. Ini nanti juga penting. Kemudian latch activated atau set. Nah, di sini yang cukup penting adalah ini. Pada mode ini output akan menyala. Output yang di sini adalah kontak, ya. Kontak akan menyala ketika coil menyala, ya. Namun ketika input dimatikan, maka output tidak akan mati. Jadi seperti ketika kalian push button sekali, itu nanti dia akan nyala terus. Nah, ibaratnya seperti pengunci, ya, pengunci pada kontaktor 1314, ya, kalau kalian ingat. Nah, nanti kapan dia akan mati? Dia akan mati kalau reset, ya, RH1 ini mendapatkan tegangan. Berarti seperti kayak si NC-nya untuk rangkaian dol, ya.
push button NC-nya itu ditekan, maka dia baru akan mati. Selama dia belum ditekan, maka tidak akan mati. Lah ini cukup penting nanti untuk beberapa sensor. Misalkan kita pengen membuka garis secara otomatis. Ketika kita menekan atau mobil menggunakan sensor berat ya, ketika mobil di atas sensor berat, maka dia akan aktif. Nah, setelah dilewati kan akan aktif, maka garasi akan buka ke atas. Dan kita berikan sensor toggle switch misalkan di bagian atas garasi. Jadi ketika pintu sampai di atas, jedek, dia akan on. Nah, otomatis RI ini akan mendapat tegangan, maka motor akan berhenti, garasi buka. Nah, kayak gitu. Contohnya, sistemnya seperti itu, ya. Selanjutnya, latch deactivation. Nah, ini RI tadi. Ya, fungsi dari mode ini sudah sangat jelas, yaitu untuk mematikan mode aktivasinya. Ya, jadi bisa lewat push button, bisa lewat sensor, bisa otomatis beberapa waktu, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ternyata pada output Zelio itu terdapat memori internal Zelio. Nah, ini dilambangkan sebagai M1 dan seterusnya, MA dan seterusnya itu nanti akan sama fungsinya, ya, akan sama. Nah, input atau output internal atau internal memory ini berjumlah 28, ya. Karakteristiknya sama. Dia digunakan untuk memudahkan kita, ya, dalam membuat sebuah program. Misalkan output kita cuma 10, padahal program kita butuhnya juga 10. Nah, kalau nanti ada logika-logika yang di laddernya itu kurang, kan rongnya cuma 5 ya kontaknya. Kalau kurang gimana? Nanti bisa disambungkan menggunakan input atau output dari M ini atau internal memory ini, ya. Jadi fungsinya adalah untuk membantu kita. Selanjutnya adalah mengenal timer pada Zelio. Nah, di sini saya sebenarnya tidak akan membahas semua mode timer karena sangat banyak sekali, tapi saya menjelaskan salah satunya dan saya harap kalian bisa memahaminya. Yang saya jelaskan ini kompleks, bukan yang dasar sekali, kompleks. Nah, di sini pada smart relay terdapat berbagai fungsi timer yang digunakan untuk mengatur berbagai keadaan on-off otomatis atau yang lainnya. Nanti banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan contohnya adalah ini saya buat tadi. Ya. I2 ini, nah di sini M1 ini digunakan untuk menyambungkan, ya. Karena apa? Ketika nanti kalian menghubungkan langsung ke 002, ya, 001 ini, dia otomatis langsung ada arusnya. Maka dibatasi, kalau ini on baru dia on, seperti itu. Nah, kenapa kok di sini tidak ada pengunci? Karena di sini saya gunakan setnya, ya. Kemudian ketika TT1, apa TT1? Nanti akan saya jelaskan. TT1 di sini adalah timer coil, ya betul, timer yang terdapat pada coilnya atau outputnya. Nah, di sana bisa diatur nanti, ya. 1 ini nanti adalah keberapa. Kalau kalian memberikan beberapa timer, maka di sini nanti ada TT1, TT2 dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah coil ini nanti digunakan untuk mengatur kontaknya. Ya. Kontaknya di sini. Misal saya menjadikan ini nanti ketika dia on, maka ini on, ini off. Lah, apabila saya pencet I2, maka otomatis yang nyala pertama adalah lampu warna merah. Setelah merah, dia akan lampu warna hijau. Kemudian merah lagi, kemudian hijau lagi, kemudian merah lagi, dan seterusnya, ya. Kalau lampu hijau menyala, merah tidak bisa nyala. Karena apa? Nah, ini berkebalikan. Jadi logikanya sangat mudah. Nah, kapan dia akan mati? Nah, ketika RT ini nanti dikasih masukan. Nah, ini saya atur seperti pada output tadi, ya, latch. Nah, ini
Bagaimana sih prinsip kerja dari timer pada Zelio? Nah, ini ya. Parameternya banyak sekali, function A, function C, function B, W, D, P, D, T, A, C, L, I ya. Jadi banyak sekali. Nanti kalian bisa nanti ketika kalian mengganti ini, fungsinya ini, nanti yang di sini akan berganti. Jadi tipe dari prinsip kerja timer itu nanti berganti. Jadi prinsip kerjanya bergantung pada mode. Misalkan kita ambil satu saja, function PD ya, symmetrical flashing. Ini TTX berarti TT itu adalah kontak koil pada timer ya. Kemudian X adalah keberapa. Nah, cara bacanya seperti ini. Ketika koil mendapatkan tegangan ya, meskipun cuma sebentar, kalau push button kalian pencet langsung lepas, maka TX atau kontak koil ya, kontak koil di sini akan nyala. Berapa nyalanya? Berdasarkan waktu yang kalian atur di time ini. Ya. Ya. Kalau di sini diatur 5 detik, maka dia akan nyala 5 detik, mati 5 detik, nyala 5 detik, mati 5 detik. Terus seperti itu. Karena nama symmetrical flashing. Nah, kapan dia akan mati? Nah, ketika RTX mendapatkan tegangan. Nah, ini kan mati. Maksudnya RTX tidak mendapatkan tegangan. Ketika dia mendapatkan tegangan, maka si TX ini akan mati. Kapan matinya? Langsung. Jadi nggak menunggu habisnya waktu, dia langsung mati seketika itu. Ya, seperti itu prinsip kerjanya. Berarti meskipun nanti TTX atau kontak koil pada timer ini nanti tidak mendapatkan tegangan terus-menerus, tapi kontak pada timer akan terus bekerja sesuai dengan prinsip kerjanya. Ya, seperti yang tampak di sini. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah TT, coil dari timer ya. RT, coil reset timer. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, T adalah kontak timer. T kecilnya adalah ini ya, adalah waktu. Ini adalah waktu, nilai waktu timer. X menunjukkan timer kesekian, karena terkadang kita menggunakan beberapa timer ya. Lah, kemudian time di sini bisa kita atur ya, bisa kita atur berdasarkan apa? Unit. Nah, unit ini ada 5 satuan timer, ada S kecil, yaitu satunya milidetik. Berarti kalau nanti sampean menuliskan di sini adalah 5, berarti ini 5 milidetik. Nah, sangat cepat. Kalau S besar adalah detik satuannya ya. Kalau MS berarti minute second, berarti menit dan detik, menit detik ya. Kalau HM hours minutes ya, berarti di sini nanti adalah jam, menit. Kalau hours berarti di sini adalah jam saja. Paham ya? Seperti itu. Nanti akan lebih paham lagi ketika sudah mencoba membuat suatu program yang berkaitan dengan timer. Oke? Terima kasih untuk perhatian kalian, usaha kalian untuk mendengarkan. Saya berterima kasih sebelumnya karena saya yakin kalian nanti pasti akan melakukan evaluasi di Google Classroom dengan sejujur-jujurnya. Ya, jangan lupa akhiri dengan berdoa. Saya Siska Gustian, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai instalasi motor listrik berbasis Smart Relay Zelio. Untuk tugas, jangan lupa kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa berikan like dan komentar kalian agar video bisa menjadi lebih baik lagi. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak tertinggal informasi. Dan share jika menurut kalian video dari kami ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.